والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang wa min wajhin akhar, wa min wajhin, dan sisi dari segi akhara yang lain, yang qasimu menjadi terbagi apa kalam ila hakikotin kepada kalam hakikat wa majazin dan majaz. Wa majazin dan majaz. Sebelumnya menjelaskan tentang pembagian kalam, tapi menurut perspektif dilalahnya atau tunjukannya. Kemarin ada kalam amar, ada nahi, ada istighbar atau istifham. Nah, sekarang ini ada apa lagi? Istighbar, kemudian kalam irdin, kemudian qasam. Nah, sekarang dari perspektif lain, dari sisi lain, kalam itu juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada hakikat, ada majaz. Masih terbayang nggak ya penjelasan kemarin? Oh ya, tadi kemarin kalam kan ada minimal kalam itu terbentuk dari dua isim, ya kan? Kemudian fi'il isim, kemudian huruf fi'il, kemudian huruf isim, 4 itu kan formasinya itu ya. Nah, sekarang kalam itu ada namanya kalam hakikat, ada majaz. Oke. Fal hakikatu, adapun hakikat itu ma lafat bagia yang masih tetap apa masih tetap fil isti'mali di dalam penggunaannya ala maudhu'ihi atas maudhu'nya lafat, atas awal dibentuknya lafat. Ala maudhu'ihi, atas maudhu'nya lafat. Sesuai atau awal lafat itu diciptakan secara lafzi. Contoh misalnya, lafal solat itu secara lafat maknanya adalah ad-du'a. Jadi doa itu adalah makna dari solat. Tapi kemudian di dalam perkembangannya, solat itu secara istilah digunakan menyebut sebuah perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya solat. Nah, solat tadi itu secara asli lafadznya itu diciptakan untuk menunjukkan makna doa. Lah ketika solat itu dimaknai atau digunakan masih dalam kondisi aslinya, yaitu dalam makna doa, oh itu berarti solat makna hakiki. Nah, jadi digunakan sesuai dengan asal tujuan lafal itu diciptakan. Seperti solat awalnya itu dengan makna doa tadi itu. Oke. Wakilah, dan diucapkan
Artinya ada pendapat lain yang berpendapat ma ustu'mila fi ma ustulha alaihi minal mukhatabah. Wakila dan diucapkan atau diucapkan apa ma lafat ustu'mila yang digunakan apa ma digunakan fima di dalam sesuatu ustuliha yang dipakai istilah apa alaihima minal mukhatabati di dalam pembicaraan. Wa illam yabqa sekalipun tidak tetap apa lafat tidak tetap ala maudhu'ihi atas awal diciptakannya lafat tadi itu. Mastu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah itu artinya ini pendapat yang kedua. Apa sih hakikat itu? Hakikat itu adalah lafat yang digunakan di dalam istilah pembicaraan orang yang sedang berbicara. Contoh, ketika saya ngajar fikih, saya ngajar fikih misalnya, kemudian lafal sholat itu saya maknai sebagai perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti ketika saya menjelaskan tentang sholat di hadapan teman-teman, kemudian saya menggunakan lafal sholat dengan digunakan makna tadi itu berarti hakikat. Karena sholat dengan makna seperti itu digunakan di dalam pembicaraan fikih. Tadi kan sholat itu ada dua makna ya. Ada dimaknai makna doa, makna aslinya. Yang kedua, sholat itu menurut istilah para ahli fikih diartikan sebagai perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ketika orang ngajar sedang bicara tentang fikih, kok kemudian memaknai sholat sebagai perbuatan diawali takbir dan salam, itu berarti kata-kata sholat dimaknai sebagai makna hakiki. Jadi tergantung pembicaraannya. Oke, contoh konkret inilah contoh konkret. Bunga itu makna apa sih bunga itu? Bunga itu apa artinya? Bunga ya artinya tumbuhan yang namanya bunga itu ya kan? Oke. Jadi kata-kata bunga itu aslinya ya untuk menunjukkan makna bunga kembang-kembang itu, oke? Nah, tapi kan bunga itu kadang digunakan di dalam dunia perbankan sebagai apa? Sebagai tambahan nilai atas suatu harga, atas suatu modal. Namanya bunga ya kan? Nah, sekarang kata-kata bunga ada yang bermakna tumbuhan, ada yang bermakna tambahan nilai tadi itu. Oke. Nah, ketika kata-kata bunga diucapkan oleh orang ahli perbankan, berarti makna hakikatnya apa? Ya bunga bank. Oke? Nah, jadi tergantung pembicaraan, konteks pembicaraannya. Jadi apakah itu makna hakiki atau majazi, tergantung konteks di mana kata. Itu yang dimaksud dengan mastu'mila fima ustuliha alaihi minal mukhatabah. Kalau pendapat pertama tadi, pokoknya makna aslinya begitu, ya itu namanya hakiki. Wa ilam yabqa ala maudhu'i sekalipun itu sudah berbeda dengan makna aslinya. Wong bunga tadi makna aslinya ya kembang tumbuhan itu. Kok kemudian dimaknai tambah nilai tadi itu berarti kan sudah tidak menggunakan makna aslinya itu. Nah, itu juga termasuk makna hakiki. Oke. Contohnya gini, kas sholati seperti sholat, fil hayati di dalam menunjukkan suatu tingkah atau perbuatan al-makhsusoti yang tertentu atau yang khusus. Yang khusus itu maksudnya perbuatan-perbuatan yang sudah diatur ketentuannya, yaitu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan
salam itu namanya sholat. Fa'ilam yabqa, sekalipun tidak tetap. Oke, fa'innahu, karena sesungguhnya apa tadi? Fa'innahu, karena sesungguhnya lafadz sholat itu lam yabqa, tidak tetap. Apa lafadz sholat? Ala maudhu'ihi, atas apa? Maudhu'nya lafadz sholat al-lughawiyyi, yang sebangsa lughat atau bahasa. Nah, apa maudhu'nya lafaz sholat itu? Wa huwa ad-du'a'u, yaitu bermakna doa. Wa huwa ad-du'a'u, yaitu bermakna doa. Jadi, sholat diartikan sebagai perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu adalah makna hakiki, sekalipun itu sudah keluar dari makna aslinya, yaitu makna doa. Sepanjang penggunaan itu digunakan dalam pembicaraan orang-orang di kalangan fikih. Oke, contoh lagi. Wa huwa ad-du'a'u bi khairin, ya. Wa huwa ad-du'a'u bi khairin. Yang dimaksud dengan salat mana lugha adalah ad-du'a'u bi khairin, doa terhadap kebaikan. Jadi doa mendoakan kebaikan namanya salat. Wadabati, dan seperti lafal dabah. Dabah itu maknanya gegermetan. Gegermetan apa? Bahasa Indonesianya apa? Hewan yang melata di atas bumi, itu namanya dabah. Lidzatil arba'i, untuk menunjukkan makna hewan yang memiliki kaki 4. Kal himari, seperti himar. Fa innahu, karena sesungguhnya lafal dabah itu lam yabqa, tidak tetap. Apa lafal dabah? Tidak tetap ala maudhu'ihi, atas maudhu'nya lafal dabah. Nah, maudhu'nya apa? Wa huwa, adapun maudhu'nya atau asal kejadiannya lafal dabah itu kulluma, menunjukkan apa saja, ya tubuh yang geremet. Apa geremet apa ya? Apa? Yang melata. Ya tubuh yang melata, apa ma? Melata alal ardi, di atas bumi, di atas tanah. Jadi lafal dabah itu makna aslinya, apapun pokoknya yang geremet di atas tanah itu namanya dabah. Tapi di dalam pembicaraan fikih, yang dimaksud dabah itu bukan itu. Yang dimaksud dabah adalah semua hewan yang memiliki kaki 4. Himar, kambing, sapi. Itu namanya dabah. Anjing, kerbau, yang punya kaki 4 itu namanya dabah. Padahal mana aslinya apa tadi? Terus pokoknya semua hewan yang geremet, termasuk ular. Lah ular itu bukan termasuk dabah. Nah, ketika lafal dabah dimaknai dalam kalangan fikih dengan makna hewan yang berkaki 4, itu berarti makna apa? Makna hakiki. Karena diperlakukan atau berlaku dalam sebuah pembicaraan di kalangan ahli fikih. Itu yang dimaksud dengan ini, mencontohkan terhadap tadilah definisi hakikat yang kedua, yaitu mustu'mila fima ustuliha alaihi minal mukhatabah. Suatu lafaz yang maknanya itu berlaku di dalam pembicaraan. Oke, itu hakikat. تلقى من الغيب